Kan kita lagi sholat rakaat satu misalnya kan. Nah di rakaat satu ini kita sudah Al-Fatihah baca ayat. Ayat ini agak panjang lah, kira-kira 15 menit. berapa ayat kan. Terus sampai ke 4 ayat misalnya, ujungnya ini lupa ngeblanknya. Nah apakah itu diganti dengan sujud sahwi atau tidak? Oh, ada kita jadi imam, kita ngeblank, makmum belakang imam nian pacak lanjutkan, kita pacak lanjutkan juga. Alhamdulillah dilanjutkan. Amun dak paca, dak terkenang nian ngeblank ruku, dak usah nak nyari-nyari yang lain. Age ngeblank lagi jadi yang lain. Ganti ayat pula. Ganti ayat ngeblank lagi. Iya, dak usah nak ganti. Supaya nak nyadar malaikat. Kapan kita ngeblank? Kapan kita ngeblank? Ruku lah. Dah, ndak usah nak ganti surat lagi. Ganti surat ngeblank lagi. Ndak selesai-selesai. Langsung ruku baik. Kecuali amun kita jadi imam terus kita ngeblank, diem kan? Makmum yang belakang imam nian pacak itu nyautin. Kita terkenang lagi. Alhamdulillah, pacak lanjut. Amun ndak pacak, makmum ini di belakanglah nyaut-nyaut 2 ayat tapi tetap kita ndak pacak ngeblank nian, rukuk lah. Ndak usah nak nyari yang lain, Pak. Rukuk bae. Pertanyaan sujud sahwi apa beda itu? Itu bukan sunnah ab'ad. Membaca ayat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah, tapi sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah yang ketika tidak dikerjakan tidak diharuskan sujud sahwi. Nah, membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah hayat, bukan sunnah ab'ad. Yang sujud sahwi sunnah ab'ad. Jadi kapan kita ndak terkenang, rukuk biye. Ndak usah nak nyari-nyari ayat lain. Nyari ayat lain tak terkenang lagi, ngeblank lagi. Ndak selesai kita sholat. Kenapa kita selalu memakai referensi dari Imam Hanafi yang tadi? Kenapa enggak referensi Nabi Muhammad? Siap. Kenapa kita bersyariatnya harus mengikuti a'immatul arba'ah, imam 4 madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Ngapo tidak ke baginda Rasul langsung baik? Olehnya kita ini tidak langsung ketemu sama baginda Rasul, tidak paca kita ini langsung nak niru baginda Rasul. Kita tahu ada baginda Rasul baik dari para ulama. Aman ndak kata ulama, kita ndak tahu ada Rasulullah. Betul apa tidak? Kita tahu solat, namanya solat duhur ini, namanya solat asar ini, namanya solat maghrib, namanya solat isya, namanya solat subuh. Dari siapa? Apa Rasul datang ke mimpi kita langsung? Tidak, dari guru ngaji, dari ulama. Itulah sangkan kita ndak boleh kemudian kita langsung ke Rasulullah baik. Ke Rasulullah dari mana? Ini buku hadis. Buku hadis siapa yang nyiptakan? Rasulullah. Tidak, itu ulama yang nyiptakan buku hadis. Ndak bisa kita langsung ke Rasulullah baik. Ndak baca. Ndak baca apa itu. Ngapa ndak baca? Karena kita tidak sezaman dengan baginda Rasul. Kita tidak langsung belajar dengan baginda Rasul. Yang belajar dengan baginda Rasul namanya sahabat. Yang belajar dengan sahabat namanya tabi'in. Yang belajar dengan tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Kita ni belajar sama guru ngaji di dusun, sama ulama. Sangkan kita namanya muridnya, santrinya ulama, bukan santrinya Nabi. Kita ndak baca kalau langsung kembali ke Rasulullah tanpa ulama. Ibarat sederhana, bapak-bapak punya rumah. Rumah ada listriknya. Listrik itu dari mana asalnya, Pak? Dari gardu kan, pusatnya di gardu itu kan. Tapi sampai ke rumah bapak-bapak, apa kabel itu langsung kita colokkan ke gardu pusatnya? Tidak, aman kita langsung colokkan ke pusatnya, meledak kita rumah tuh. Meletup itu, besar tegangan. Sangkan rumah kita ndak kebakaran, sangkan rumah kita aman sampai ini hari, listrik itu aman. Gardu itu butuh ada gardu lain.
ada trafo, aman masuk rumah kita. Ibarat itu. Itulah ilmunya. Itu trafo itu ibarat para ulama itu, a'immatul arba'ah, imam 4 madhab itu, agar kita tidak konslet, Pak. Aman kita nak kembali ke Rasul langsung, konslet kita ini meledak, tidak nyampe akal pikiran kita ini. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitamuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Kita tidak lihat Rasulullah salat. Cak manonian Rasulullah salat. Padahal Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitamuni usolli." Salatlah kamu seperti melihat aku salat. Kita ndak jenguk Rasulullah salat. Cak manonian rukuknya Rasul, cak manonian sujudnya Rasul, cak manonian betegaknya Rasul, ndak jenguk nian. Tapi ngapo kita pacak sekarang tahu ini rukun salat, ini sunnah salat, ini makruhatus salat, ini mubtilatus salat? Karena bukan Rasulullah yang menjelaskan. Siapa? Imam 4 madhab, para ulama itu, Pak. Ndak kita tiba-tiba mimpi bangun tidur, uji Rasulullah salat cuma ini. Ada yang mah itu, Pak. Nah, itu langsung dari Rasulullah kalau mah itu. Kalau pacak mah itu. Misalkan Pak Wamin salat subuh nih 2 rakaat. Kemudian dilaksanakan ketika fajar sodik. Dari mana Pak Wamin tahu? Semalam aku belajar langsung sama Rasulullah. Nah, menpacak mah itu, Pak. Menpacak. Tapi kita kan tidak pacak mah itu. Sama ini kita ini pacak tahu sholat subuh itu pagi. Siapa yang ngejuk tahu kalau ada sholat itu pagi hari? Kan ulama, bukan Rasulullah. Kan tidak bisa kita langsung balik ke Rasulullah. Kita memang ini balik ke Rasulullah. Kita ini tegangannya memang ke gardu utama, tapi melalui trafo. Tetap baliknya ke Rasulullah, tapi melalui pemahaman para ulama. Bukan kita nak nyolok dewek langsung, bukan kita nak buka kitab hadis dewek, pahami dewek, ndak baca. Kita buka Al-Quran dewek, pahami dewek, ndak baca. Memahami hadis sesuai dengan pemahaman para ulama. Makanya ulama disebut dengan warasatul anbiya, penerusnya yang mewarisi pemahaman para nabi. Tidak baca, harus ada takwil. Takwil itu penjelasan dari para ulama. Kayak tadi, Pak, yang hadis tadi baiklah, "Shallu kama ra'aita muni usolli." Itu kalau ndak kate takwilna, kita ini hari ndak wajib sholat. Ngapa ndak wajib sholat? Karena ndak jenguk Rasulullah sholat. Rasulullah kan memerintahkan, sholatlah kamu seperti aku sholat, seperti kamu melihat aku sholat. Lah kita ini ndak lihat Rasulullah sholat, berarti ndak wajib sholat kita nih. Iya, kalau ndak kate takwil dari para ulama, kalau ndak kate penafsiran dari para ulama. Kita ini sekarang tidak wajib sholat. Mang, ngapa kamu tidak sholat terus? Oleh aku tidak pernah lihat Rasulullah sholat. Makanya ini hadisnya. mana dalilnya? Ini shollu kama ra'aitamuni usolli. Lihatlah, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Nah, aku ini sampai main di hari belum lihat ya, belum terkelek nih Rasulullah sholat. Nah, itu kalau ada orang nak cari dalil gak sholat pakai itu wae. Nih bacalah ini hadis Bukhari sahih. Adonian, berarti aku juga tak wajib sholat. Malah melo-melo tak sholat. Tanya terakhir, Ustaz. Terakhir ini. Malah jadi kalau seumpama ini kebiasaan aku pernah mengalami. Karena kesibukan, umpama sembahyang sholat asar aku di rumah, DWA. Lalu di rakaat ketiga atau keempat, aku tadi lupa. Apa ketiga, ke keempat aku ini. Lalu aku pernah belajar di Ustaz. Kalau kita ingat tiga, kita langsunglah keempat. Kata Ustaz, carilah lebih daripada kurang. Nah, itu dilakukan sujud sahwi atau tidak? Ya, itu namanya syak fi adatir rakaat. Itu namanya orang ragu di dalam bilangan rakaat. Iya.
Kalau bapak-bapak di rumah sholat duhur, ini rokaat keempat atau ketiga, wajib milih rokaat ketiga, milih rokaat yang dikit. Tidak boleh, ini yang keempat baik, biar cepat selesai. Tidak baca mah itu, tidak boleh. Kapan kita sholat dewek, neman mah itu memang tidak cuma Pak Isak baik, aku baik neman. Iya, iya. Kita sholat dewek, tidak terkenang rokaat keberapa ini, rokaat keempat apa ketiga, wajib milih yang ketiga, tidak boleh milih keempat. Ini ketiga apa kedua, milih yang kedua, tidak boleh ketiga. Ini rokaat pertama apa kedua, kebangetan Pak, baru pertama baiklah lupa rokaat. Berarti hadisnya tak jumpa Rasulullah. Itu. Jadi Sedikit. kalau syak ragu fi adadi rokaat, di dalam bilangan rokaat itu disuruh sujud sahwi.